Selamat datang buat para pendengar podcast Mikoga kali ini. Jadi ini benar-benar baru banget ya, ada podcast di Penjep. Semuanya perkenalin, aku Adelia Ramadhani dari Angkatan 18. Jadi pada podcast kali ini, aku nggak bakal ngomong sendirian. Aku bakal ditemenin sama Otniel juga dari Angkatan 18. Bisa dong diperkenalkan dirinya? Halo Mbak Adel dan teman-teman. Oke nih, kali ini karena kita baru banget nih di sini dan podcast ini pun juga hampir 50% buat menyambut maba juga ya. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang cerita-cerita lah kita waktu maba dulu. Aku mulai ya. Jadi kira-kira nih dulu lu waktu sebelum masuk Penjep nih, kira-kira ekspektasi lu di Penjep nih kayak gimana sih bakalnya? Cerita dulu ya, masuk Penjep tuh gue dari jalur mandiri kan. Terus tuh gue sebenarnya Ya, masuk Penjep tuh gue nggak berniat banget gitu masuk Jepang-Jepangan. Tapi dulu tuh pengen tuh gara-gara pertama di otak gue tuh pikirannya yang penting masuk negeri gitu. Terus kedua gue rada suka anime, jadi ya udahlah, it's okay lah. Nah pilihan gue tuh sasjep sama sasjep deh, pokoknya sasjep sama Penjep gitu kan. Nah pas kirain keterimanya sasjep, ternyata Penjep gitu. Awalnya gue nggak tahu kalau misalnya ada Penjep, gue kira cuma sasjep doang. Penjep apaan gitu, ternyata pendidikan gitu, dan gelarnya bakal dapatnya sarjana pendidikan, beda sama sasjep gitu. sama banget. Gue dulu juga sama banget pikirannya kayak lu. Dari awal SNM sampai SBM, gue tuh bener-bener milih cuma sastra kayak gitu. Bahkan gue nggak tahu kalau pendidikan bahasa Jepang itu exist gitu loh. Kayak baru waktu mandiri juga gue baru tahu kalau ternyata ada pendidikan bahasa Jepang kayak gitu. Kalau gue enggak mbak, gue nggak milih sastra terus, gue milih sastra ya cuma pas ini doang. SBM gue nggak milih sastra, SNM gue nggak dapet sih, Jadi lu sama. dari awal udah tahu dong kalau ada pendidikan. Iya tahu, tapi kayak gimana ya, tahu ada sasjep, ada Penjep, tapi kayak nggak tahu gitu. Iya. Nah, gue tuh nggak tahu dan gue juga pasti kepikirannya kalau nanti pendidikan dapat gelar SPD itu pasti ntar bakal jadi guru kayak gitu loh, dan gue tuh kayak enggak jadi guru kayak gitu, makanya gue bener-bener strict tuh sastra Jepang kayak gitu. Kalau gue mikirnya sih mau gelar apaan aja ya nggak harus jadi sesuai gelar itu sih. Iya sih ya, tapi waktu gue udah masuk di Penjep sini terus ya perlahan-lahan pikiran gue tadi tuh kayak mulai terubah gitu loh, paham nggak sih? Karena kan kita juga di sini pasti bakal dapat banyak informasi juga, bakal ada sharing-sharing sama entah itu cutting, entah itu dosen kita kayak gitu. Dan di sini juga gue jadi tahu kalau ternyata oh iya, gelar SPD itu nggak selamanya bakal cuman jadi guru doang kayak gitu loh. Iya. Gelar nggak menentukan lu ntar mau kerja jadi apa, tapi kalau misalnya jadi dapat gelar sarjana pendidikan, lebih ini aja, lebih menguntungkan buat kalau mau jadi guru. Itu jadi kayak semacam kartu as gitu nggak sih buat kita? Gue nggak akan say dengan mudah ya, tapi kita pasti bisa gitulah jadi guru, karena ya kita di sini juga dikasih banyak banget materi tentang pendidikan gitu juga kan. Karena kan kita udah cerita-cerita dulu ya kita waktu sebelum masuk ke sini. Nah, setelah kita keterima nih di pendidikan bahasa Jepang, kita kan pasti facing ini ya, ospek-ospek dan segala macem kayak gitu. Apa sih hal yang ngebuat lu pertama kali, ternyata gini ya pendidikan bahasa Jepang tuh, kayak gitu. Kayak hal yang paling lo inget pertama kali yang masih membekas gitu loh sampai sekarang. Pasti kan ada gitu. Apa ya yang membekas tuh bukan penjemjam, malah orang-orangnya. Gue kan rantau, terus sampai di sono tuh kayak apa ya, beda aja gitu omongannya, apa-apanya, pergaulannya beda. Jadi yang bekas tuh itunya, bukan penjepnya sih sebenarnya. Soalnya kan waktu ospek-ospek itu kan belum belajar kita. Oh, jadi kayak menurut lo lebih ke hubungan lo sama lingkungan lo gitu ya? Iya. Gue sendiri karena gue mungkin dari Malang juga ya, jadi kayak waktu pertama kali gue masuk tuh, gue pikir juga bakalan banyak anak Malangnya gitu. Ternyata gue cuma mendapati orang yang benar-benar dari Malang kota tuh cuma beberapa orang, terus gue kayak, lah kayak gitu. Malah kayak lebih banyakan yang dari Jakarta nggak sih? Enggak sih, tapi Jabodetabek lah, banyak lah.
sama di luar Jawa juga ada sih Iya, macam-macam iya, lah. ya, Tapi Jabodetabek. kalau dari Malang kotanya emang ini sih emang dikit sih Malang kabupaten yang ada. Iya, iya, yang dari Malang Kabupaten tuh lumayan lah. Ya udah nih, terus nih kita mau bahas Nikoshiki nih. Karena abis ini bener-bener tinggal sedikit banget kita bakalan ada Nikoshiki di sini. Nah, dulu Apaan tuh sih Nikosi gitu? jadi Nikoshiki itu acara penyambutan untuk maba pendidikan bahasa Jepang. Jadi istilahnya kayak ospeknya di Penjep gitulah. Jadi dulu waktu Nikoshiki lu dapat kelompok apa nih? Gue tuh dulu dapet kelompok yang kebagian drama musikal kalau nggak salah. Iya drama musikal. Dulu kita dikasih ini loh, kayak formulir gitu loh. Itu lu ngisinya, lu pernah main drama, main teater gitu? Kan pilihannya tuh ada bisa apa main musik ya main musik terus drama atau teater gitu kalau nggak salah ya. Iya nggak sih itu? Iya, Nah bener. karena nggak bisa karena gue nggak bisa main musik jadi gue isinya drama dan itu emang di SMA ya pernah sih drama gitu buat penilaian. Gue inget banget dulu lu pakai wig warna pink. Nggak usah diceritain itu memalukan. Oke. Terus lu persiapan di kelompoknya tuh gimana? Suka dukanya waktu mempersiapkan Nikoshiki? Suka dukanya sih apa ya nggak ada sih suka semua sih kayaknya soalnya seru gitu ngumpul kan anak-anaknya juga seru. Banget, bener. Ya anak-anaknya enak aja diajak ngumpul diajak ngobrol terus kan ada cuttingnya pembinanya cuttingnya Advisor. juga enak. Mbak Nadia. Kalau gue dulu kebagian dance ya, emang gue anaknya dance banget sih dari SMA. Terus ya udah. Nah tapi tuh kayak gue masuk di satu kelompok itu ada banyak yang nggak bisa ngedance, paham nggak sih lu? Kayak itu mereka dimasukinnya gimana gitu lah. Jadi waktu itu gue juga struggle sih ngajarin mereka ngedance dan lain-lain bener-bener dari awal. Terus ada yang bener-bener kayak udah aku malu nggak mau tampil kayak gini-gini sampai dia bener-bener bisa stand up di depan banyak audiens tuh kayak wah emang seru banget sih ya Seru sih. persiapannya di Koshiki itu. Ada sih Emang bener-bener dukanya gue. apaan tuh? Ya itu di kan ada satu kali pertemuan gitu kan pertemuan iya ngumpul-ngumpul gitu ngumpul kelompok nah gue nggak ikutan karena sakit nah terus tiba-tiba ya itu lagi pembagian peran terus tiba-tiba pas gue dateng besoknya apa minggu depan gitu gue lupa ngumpulnya tuh setiap kapan pokoknya pas gue dateng ternyata gue dapat kebagian perannya tuh jadi cewek sialan banget emang Bisa gue pada banget lah, bersekongkol gue dijadiin cewek kok bisa jadi makanya gitu pas sih? Nikosiki Makanya waktu perform itu pakai wig itu kan. iya makanya pas perform gue pakai wig memalukan sekali Ya tapi lu nggak kelihatan ini kok nggak kelihatan kaku apa gimana? harus Malu kan? profesional. Oke, Sabi. Oke nih, kita udah cerita-cerita tentang persiapan Nikoshiki yang harusnya nih kalau adik-adik maba dengerin nih bener-bener excited banget ya kalau mau facing Nikoshiki. Oke, setelah itu kita abis ini mau bahas ini nih, sesuatu yang bikin excited lebih-lebih lagi selain Nikoshiki yaitu apa? Mata kuliahnya. Lu dulu ini waktu SMA jurusannya apa sih? Gue waktu SMA tuh jurusannya IPS. Karena di Jakarta kebanyakan tuh IPS sama IPA doang. Yang bahasa tuh udah jarang. Oh gitu. Terus waktu pertama kali lu apa ya ngadepin mata kuliah pendidikan bahasa Jepang tuh pasti culture shock banget gak sih? Iya gila culture shock gitu. Culture shock banget pokoknya kaget gue nggak pernah dapat bahasa Jepang sama sekali kan. Cuma untungnya pas masuk tuh mata kuliahnya, mata kuliah itu masih yang gampang banget masih masih apa ya masih kalau buat Dasar orang-orang lah, Jepang itu dasar banget gitu ya. iya masih dasar banget buat anak TK kayaknya tuh kalau di Jepang masih belajar Asik. iya kalau di Jepang belajarnya hiragana katakana gitu. Untungnya sama Eh, senseinya disuruh hafalin hiragana katakana untuk 1 bulan ke depan. gue inget banget kita harus ngafalin itu cuma dikasih waktu seminggu kan. Seminggu apa sebulan sih? Seminggu yang kita disuruh ngisi buku itu loh Oh iya, awal-awal. iya seminggu Kayak gitu. deh. Terus gue inget banget pertama kali itu ada temen-temen kita waktu disuruh baca tuh dia jawab kayak gini, kayak maaf Bu saya masih belum bisa baca. Tuh kayak gue langsung ya ampun kayak gitu. Dan terus beberapa hari setelah itu dia kayak udah bisa baca tuh gue kayak ikut bangga sendiri gitu loh, kayak wah ternyata teman-teman gue di sini tuh kayak nggak main-main gitu loh perjuangannya, paham nggak sih lu?
gue gara-gara nggak dapet bahasa Jepang tuh, jadi kan kita harus manggilnya sensei ya. Malu anjay, kayak apa ya? Malu. Sensei apaan sensei gitu. Bisa juga Pak Bu gitu kan. Terus sensei beda banget. Tapi ternyata apa akhirnya Kerasa sih, lama-lama kerasa. terbiasa juga. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah dapat bahasa Jepang dari SMA-nya gitu, masih bisa tetap nyamain sama teman-teman yang udah dapet duluan. Bener banget. Bahkan nih ya, gue tuh dari SMA 3 tahun gue belajar bahasa Jepang. Bener-bener 3 tahun. Jadi kayak semester 1, semester 2 tuh gue kayak bener-bener, aduh ini gue udah SMA kemarin nih, ngapain diulang lagi, kayak gitu. Nah, tapi bener-bener sampai sekarang pun ada teman gue yang dari awal tuh bener-bener dia nggak bisa apapun, dia bener-bener belajar dari awal, tapi sekarang dia lebih, apa ya, lebih bisa gitu loh daripada gue, kayak nilai-nilainya juga lebih bagus, kayak gitu. Jadi gue kayak, wah ternyata semuanya itu juga karena usaha gitu loh. Usaha bener-bener nggak akan mengkhianati hasil kalian. Jadi kalau kalau kalian belum bisa atau belum mengenal bahasa Jepang, terus kalian kayak ketakutan, ntar gue nggak bisa gimana? Aduh, sumpah ada banyak, bahkan banyak banget teman gue yang dari awal tuh nol, terus sampai sekarang tuh mereka jadi lebih baik gitu loh daripada gue. Jadi kayak lebih nilainya juga lebih bagus, mereka juga lebih pinter lah katakanlah. Jadi kayak buat semuanya yang masih insecurean sekarang, udah gue ceritain nih tadi pengalaman-pengalaman kating-kating kalian. Ngomong-ngomong tentang matkul nih, menurut lu matkul paling seru tuh apaan sih? Kalau versi gue sih, menurut gue ini sih percakapan Kaiwa itu kocak sih. Apa ya, buat nggak tahu sih, kayak gue doang apa yang lain juga yang nggak biasa bahasa Jepang kayak kocak aja gitu. Apaan sih gitu. Jelek dah pokoknya dulu. Iya, iya, gue inget banget, apalagi waktu kita bener-bener awal kali ngomong bahasa Jepang tuh, kan kita dari banyak daerah gitu ya, terus kita harus ngomong bahasa Jepang tuh kayak bener-bener beda-beda gitu loh, yang dari Sunda Iya, ada logatnya nadanya, beda-beda. yang dari Jawa medok banget, kayak gitu. Menurut gue sih kayak Kaiwa itu emang pelajaran yang refreshing banget gitu loh, kayak kita seminggu bener-bener dari hari Senin sampai Kamis tuh mikir keras, yang hari Jumatnya kita Kaiwa tuh kayak langsung bener-bener hiburan banget sih buat gue. Terus nih, sekarang kesibukan lu apaan nih? Maksudnya kesibukan apa nih? Ya kan pasti seorang mahasiswa kan nggak cuma belajar aja, kita kan pasti bakal Oh, ada organisasi, ada kepanitiaan, kayak gitu. Lu lagi ikut organisasi atau kepanitiaan apa aja nih? kalau sekarang gue ikut ini hima prodi pendidikan bahasa Jepang. Kebetulan menjadi koordinator bidang bakat dan kreativitas. Asik, keren banget nih Asik Pak lagi. CO. Terus selain itu, kepanitiaannya lu lagi ikut apa nih? Kepanitiaan gue jadi ini sih, jadi apa, wakil ketua pelaksana Nikosiki 2020. Widih, kita barusan ngomong Nikoshiki, terus sekarang ada wakil ketua pelaksananya nih. Sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa bisa jadi wakil. Oh, ya karena lu pantes lah mendapat jabatan tersebut. Kalau enggak kan, ya, Banyak yang lebih pantas. Hoki aja. berarti itu lu diakui dong kalau lu tuh mampu nge-handle itu. Ah, gimana? Oh iya, yaudah, jangan marah dong. Terus kita kan kemarin-kemarin kuliah sebelum daring ini, pasti kan tugas tuh bejibun, harus ini, harus itu, terus belum lagi kalau harus ada rapat ini, rapat itu. Sebelumnya tuh lu gimana sih caranya membagi waktu, time management lu tuh kayak gimana buat Dulu tuh menghadapi akademik sama non-akademik? dulu tuh nggak dulu juga sih, sampai sekarang juga kalau rapat kebanyakan tuh malam biasanya habis maghrib, karena nyesuaiin jam ini kan, jam kuliah masing-masing. Nah kebanyakan yang selesai itu maghrib, iya habis maghrib jam 6 gitu tuh, nggak jam 5 deh bisa rapat gitu, jadi enak. Nah kalau misalnya buat akademik sih paling tugas-tugas ya. Kalau misalnya kita kan kuliah juga cuma di kampus paling 2 jam, terus habis itu pulang. Nah pulang kerjain aja tuh tugas. Kalau ada kelas lagi kan enak. Kalau misalnya kelasnya deket jamnya, misalnya lu kelas jam 8, terus selesai jam setengah 10, ada kelas jam 12. Nah lu kerjain aja tuh tugas di kampus. Sekalian ke kantin, makan gitu-gitu. Gila, gue nggak expect lu bakal bisa sewise ini sih. Soalnya dulu tuh gue awal kali ikut-ikut organisasi itu bener-bener, paham gak sih, IPK gue tuh langsung kayak terjun bebas gitu loh. Gue jadi kayak, wah, IPK kayak gue dari gitu. dulu udah terjun bebas, gila. Ini kenapa jadi kita IPK reveal ya di sini ya? Jangan, Ya sih. sensitif. Tapi gue juga akhirnya lama-kelamaan gue juga jadi nyaman gitu loh. Nggak selamanya kita harus belajar gitu. Karena kita
emang butuh sesuatu skill yang lainnya gitu loh, paham nggak sih, buat Iya. dikembangkan. Nah, Udah bener-bener di gitu. organisasi tuh kita bisa ketemu orang, kita bisa nyelesain masalah dan lain-lain. Kayak gue yang awalnya mager kayak gimana, terus ternyata gue waktu ikut organisasi gue dapet job desk tuh kayak wah banget sih, kayak gue jadi lebih menghargai Tertantang. diri gue sendiri lah, karena kan kita jadi kayak bisa membuktikan ternyata oh ini loh gue bisa kayak gitu, kayak gue bisa belajar, gue bisa bersosialisasi juga kayak gitu, dan semuanya itu sama-sama menyenangkannya. Udah gitu apa ya, organisasi sama kepanitiaan tuh dibutuhin banget, tinggal buat ntar buat di dunia kerja, buat bekal lah istilahnya. Bener banget, karena kan ya gimana kalau misal kita pinter tapi kita nggak bisa bersosialisasi juga, ntar di dunia kerja juga ini juga bisa jadi pelajaran gitu juga ya buat adik-adik maba-maba ntar, kalau kita juga boleh belajar bener ngejar apa ya, ngejar IPK nilai kayak gitu, tapi ya di satu sisi kita juga butuh yang namanya soft skill gitu loh, skill kita dalam menghadapi orang, beradaptasi, terus menyelesaikan masalah dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak gue cuma mau bilang ke teman-teman semua, ikut organisasi itu bener-bener semenyenangkan itu, kayak lu bakal bener-bener dapat banyak pengalaman, dapat banyak teman dan lain-lain. Jadi jangan ragu-ragu buat ikut apapun itu organisasinya, kepanitiaannya kayak gitu sih. Iya betul banget. Apalagi Penjep tuh kalau dilihat-lihat tuh anak-anaknya jarang ikut panitia-panitia. Bener banget. Jadi buat maba nih nanti ikutin aja panitia semuanya udah. Jangan malu-malu, nggak usah. Ntar juga kalian juga yang untung dapat temen cutting, bisa aja dapat jodoh. Aha, ini kayaknya pengalaman banget nih. Enggak sih. Oh enggak. Ini nih ngomong-ngomong organisasi nih, di Penjep sendiri kan juga ada tuh yang namanya kurabu-kurabu. Nah, lu di sini kan seorang ini koordinator bidang Oh iya. bakat dan kreativitas. Nah, boleh tuh dijelasin ada apa aja sih di Penjep ini? Nah, Kurabu tuh apa ya? Kurabu tuh kalau di kampus tuh kita ada UKM sama LKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa tuh kebanyakan kayak apa ya? Kayak ekstrakurikuler gitu deh kalau di SMA, kalau di sekolah. Nah, terus satu lagi ada LKM. LKM itu apa? LKM itu lembaga kegiatan mahasiswa. Nah, UKM tuh ada di lingkup kampus, ada di lingkup fakultas, ada di lingkup jurusan juga ada. Nah, di lingkup jurusan Penjep itu namanya Kurabu. Nah, Kurabu tuh namanya Kurabu tuh diambil dari kata klub bahasa Inggris, tapi terus dijepangin jadi Kurabu. Nah, ada apa aja di Penjep UKM-nya? Kita dibagi dua. Berapa dibagi dua sih? Ada seni, ada olahraga juga. Nah, yang seni itu ada seni tari, ada seni musik. Kita dari seni tari dulu. Nah, UKM tari itu ada namanya Nikodore di Penjep. Nikodore itu apa? Nah, dijelasin sama Mbak Adel nih. Nikodore itu kayak semacam dance kayak gitu, tapi versi modernnya. Kayak apa ya, kayak kalian mau ngecover K-pop dance, J-pop dance, atau apapun itu. Terus, nah versi tradisionalnya nih, ada nih namanya Nikosoran, kayak gitu. Nikosoran. Nah, Nikosoran ini UKM tari tradisional Jepang. Terus yang lainnya nih ada tarian juga, semacam tarian namanya Niko Wotage. Nah, kalian pasti kalau udah sempet Enggak pakai banget. Niko mereka tuh. Kota gay. Oh, cuma Wotage doang. Iya. Maaf banget nih. Pokoknya dia tuh kayak semacam nari-nari pakai light stick gitu loh. Kayak pasti maba-maba ntar kalau lihat, aduh keren banget. Iya, keren deh. Terus ada apa lagi nih? Nah, terus ada Nih, Niko Musik. Kayak namanya ya musik, band gitu segala macem. Nah, Niko Musik ini sering ngisi-ngisi acara-acara kayak proker-prokernya jurusan-jurusan lain, manggung-manggung gitu. Kalau nggak salah waktu itu pernah ikut lomba juga deh. kalau kalian kepo, kalian bisa kunjungin lah Instagramnya. Ada kok ntar Niko Dore, Niko Soran, Niko Musik, itu ada semua nih akun Instagramnya. Terus yang sport nih. Nah, yang terakhir Niko Sport. Nah, Niko Sport ini tuh ada 3. Sebenarnya nggak terbatas sih cabangnya sih. Cuma yang sering aktif tuh ada futsal, basket, sama bulu tangkis. Nah, yang di lainnya juga ada tenis meja juga. Banyak banget Tapi sih kalau ya ternyata. misalnya anak-anak Penjep ada yang pengen latihan volley atau latihan apa misalnya yang lain, itu bisa banget bilang ke Hima Prodi bagian BK, bakat dan kreativitas, nanti diadain pengumumannya.
dan lain-lain secara teknisnya. Berarti ini mereka daftarnya tuh tinggal ntar nungguin oprek ya? Iya, nungguin oprek aja nanti dibagi gitu kok form. Soalnya kita dari tahun kemarin udah menetapkan bahwa mahasiswa itu wajib ikut paling nggak minimal 1 kurabu ya. Oh iya, betul. Biar pada aktif. Nah, terus buat apa sih tujuannya ikut-ikut kurabu ini? Itu nggak cuma asal latihan sih. Itu setiap tahun FIB tuh ngadain lomba kayak apa ya, kayak class meeting lah jatuhnya. Tapi ini antar jurusan. Nah, namanya FIB Cup. FIB Cup tuh isinya lomba-lomba seni, lomba-lomba olahraga gitu. Nah, seninya tuh banyak. Kayak apa aja Del? Bantuin Del. Nyanyi deh, nyanyi pop. Nyanyi juga, Pop, dance juga. dance. Terus Kalau nggak salah ada dangdut juga nggak sih? ada kayaknya. Ada apa lagi tuh stand up. Dance ada, stand up ada, fotografi ada, desain Fotografi. ada, Banyak mau banget, nulis sumpah. puisi, banyak deh. Nah, dari sportnya Dan itu tuh ada sumpah seru macam-macam banget. juga. Sportnya tuh ada bulu Atletik, tangkis, tenis meja, atletik juga ada sprint, basket. iya basket juga ada. Nah, Sumpah itu bener-bener seru banget, iya itu banyak guys. banget sih. Jadi, Dan tahun kemarin kita jadi juara 2 umum loh. Keren banget iya, kan? kita jadi juara 2 umum se-FIB. Itu kayaknya pencapaian terbesar Penjep. Iya, bener banget, sumpah. Gue jadi kayak, wah, akhirnya nih Penjep bisa dilihat banyak orang kayak gitu. Iya bener banget. Makanya nanti kalau buat maba-maba nih teman-teman, ikut aja kurabu Penjep. Apapun itu ikutin aja. Kalau misalnya belum bisa musik juga tapi pengen belajar musik, ikut aja masuk nih ke musik. Ntar diajarin sama kating-kating. Betul banget. Ntar pasti banyak banget yang bisa kalian pelajarin, yang bener-bener sayang deh kalau kalian nggak ngikutin ini, apa namanya, kurabu-kurabu ini. Soalnya bener-bener bikin hari-hari kuliah kalian itu jadi lebih berwarna gitu. Asik berwarna, iya dah. Asik banget, kayak gitu. Nah, kita udah ngomong panjang lebar banget, bener-bener dari A sampai Z. Gue mau ngucapin terima kasih nih Teh buat lu karena udah Iya uh, sama-sama. meluangkan waktunya buat sharing cerita-cerita, menginformasikan tentang Penjep ke maba. Ini bener-bener apa ya, suatu informasi yang pasti mereka butuhin banget lah buat masuk ke Penjep ini. Buat info-info yang lainnya juga bisa cek di akun IG Nikoga. Iya, bisa cek sama akun IG Nikoga. sama akun IG Nikosiki, ospeknya Nikoga. Oh iya ya, Nikoshiki FIB UB. Jangan lupa di Ya. follow buat maba-maba nih. Bakal ada banyak surprise-nya ntar. Kalau gitu, gue udah ngucapin terima kasih sama Ote. Gue juga udah mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang mau dengerin podcast ini. Gue juga mau ngomong nih, untuk kalian yang sekiranya mau request tema apa nih kira-kira yang bakal pengen kalian denger di podcast selanjutnya, bisa banget langsung komen. Terus abis itu kalau nggak, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Nikoga. Terus jangan lupa di-follow tadi akun-akunnya, apalagi akun Nikoga, buat info-info yang pastinya kalian butuhin banget selama ada di perkuliahan ini. Kalau gitu, terima kasih semuanya udah ngedengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.